Oke, Assalamualaikum. Halo. Selamat siang pemirsa sekalian. Kembali lagi bersama saya, Tofaini Haidir, dengan kode NIM 2702427610 dari Binus University. Hari ini saya akan melakukan wawancara kembali bersama narasumber yang lainnya untuk membahas topik turunan dari program SDGs terkait tugas proyek mata kuliah karakter building agama. Seperti yang kita ketahui, Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh negara anggota PBB yang memunculkan 17 target pencapaian. Di antaranya, topik yang akan kita bahas kali ini adalah poin nomor 16, yakni usaha untuk mendorong perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Assalamualaikum, selamat datang Bapak. Mohon izin Waalaikumsalam. untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sodik Solihin dari Departemen Pemeliharaan Mekanis PT Pemukujang Cikampek. Alhamdulillah saya bergabung di PT Pemukujang kurang lebih 32 tahun 5 bulan. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Insya Allah, Pak. Terima kasih untuk perkenalannya. Baik, judul yang akan kita bahas kali ini adalah kurang lebih praktek moderasi beragama dalam melindungi kebebasan fundamental untuk penghormatan hak asasi dan identitas keagamaan di lingkungan perusahaan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun seringkali dianggap sensitif, yakni agama di tempat kerja. Namun kita tidak akan membahasnya dari sisi perdebatan, melainkan dari sisi solusi. Jadi, marilah kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, banyak orang berpikir agama adalah urusan pribadi yang sebaiknya ditinggalkan di rumah. Mengapa kita harus repot-repot membahas moderasi beragama di lingkungan kerja yang seharusnya fokus pada target dan profesionalisme? Bagaimana menurut Bapak? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin pemikiran itu sudah jadi banyak kesalahan persepsi. Paling umum yang sering kita dengar justru karena kita ingin profesional dan fokus pada target kita perlu bahas sekarang. Jika diibaratkan karyawan itu bukan robot, mereka manusia utuh dan membawa serta identitasnya, termasuk identitas keagamaan di tempat kerja. Jika interaksi terkait identitas itu menimbulkan gesekan, jangankan mencapai target. Kerja sama tim juga hanya sulit diwujudkan. Jadi kita bukan soal mencampuri urusan pribadi, tapi soal mengelola interaksi antar pribadi agar lingkungan kerja tetap solid, sehat, dan produktif. Oke. Kemudian apa perumpamaan yang bisa dijelaskan yang sederhana agar kita semua bisa mudah dipahami? Baik, bayangkan kita tim orkestra. Setiap musisi memegang alat musik yang berbeda, ada biola, trompet, drum, dan lain-lain. Jika pemain drum merasa alat musiknya paling hebat dan memukulnya sekeras mungkin, tapi tanpa peduli yang lain, musiknya akan berantakan kedengarannya. Moderasi beragama itu seperti orang dirijen yang memastikan setiap musisi bermain sesuai porsinya, saling mengisi sehingga menghasilkan harmoni yang indah. Di kantor pun begitu, setiap karyawan adalah alat musik yang unik. Oke. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan produktivitas perusahaan, Pak? Sangat erat hubungannya. Apabila gesekan tadi tercipta stres, menurunkan normal dan membunuh kreativitas. Karyawan yang merasa tidak nyaman atau tidak dihargai identitasnya tidak akan bisa memberikan performa terbaik bekerjanya. Sehingga lingkungan yang inklusif membuat karyawan merasa aman, dihargai, dan lebih loyal dan produktivitas akan tinggi. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah arti moderasi dalam konteks ini dan apakah yang harus kita mungkin efeknya mengurangi keyakinan kita? Oh, itu sama sekali tidak. Moderat bukan berarti menjadi orang religius. Moderat adalah tentang sikap dalam beragama. Anda tidak bisa menjadi seorang Muslim, Kristen, Hindu, atau penganut kepercayaan yang taat, namun pada saat yang sama kita harus menghargai hak rekan kerja kita untuk
juga menjadi penganut keyakinan mereka yang taat. Oke, kemudian apa bedanya dengan sekedar toleransi, Pak? Baik, toleransi itu levelnya dasarnya artinya kita membiarkan mereka berbeda. Moderasi beragama satu tingkat lebih tinggi, yaitu kita tidak hanya membiarkan, tapi kita juga proaktif memastikan mereka nyaman dengan perbedaan dan kita bisa bekerja sama. Ada unsur kepedulian dan kerjasama di dalamnya. Oke, kemudian bisakah Bapak memberikan contoh sikap yang moderat di kantor itu seperti apa? Contohnya banyak, misalnya saat merencanakan rapat penting, kita secara sadar ikut memikirkan apakah jadwal itu bentrok dengan waktu ibadah rekan kita, atau saat ada acara makan bersama. Apakah tim panitia proaktif menyediakan opsi makanan halal tanpa harus diminta? Kurang lebih seperti itulah contohnya. Oke, kemudian kita berkembang ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Bapak perusahaan itu bisa menumbuhkan karakter para dalam diri karyawan? Kemudian siapa yang harus memulainya? Apakah bagian SDM atau yang lainkah? Sebaiknya idealnya diinisiasi oleh manajemen puncak dan SDM sebagai fasilitator. Namun inisiatif dari karyawan pun sangat bisa. Kuncinya adalah dukungan dari pimpinan. Tanpa itu program sebagus apapun akan sulit berjalan. Oke, kemudian bagaimana caranya agar program ini tidak terasa seperti doktrin dari perusahaan? Dengan membuatnya relevan dengan pekerjaan sehari-hari dan fokus pada output yang bermanfaat bagi semua. Kita tujuannya adalah membuat lingkungan kerja lebih nyaman, bukan mengajari. Agama karyawan akan lebih terbuka. Oke, kemudian menurut Bapak apakah peran dari pimpinan itu dalam penting menjadi hal ini? Pimpinan itu harus menjadi teladannya baik, menjadi contoh. Jika pimpinan menunjukkan sikap menghargai, kemudian menunjukkan sikap bahwa karyawan sebagai sebuah aset, yang penting untuk dimuliakan keyakinan dan kesejahteraannya. Tentunya hal itu akan berdampak kembali kepada arah kebijaksanaan untuk bisa terus didukung oleh semua karyawan. Oke, kemudian bagaimana praktik apa saja ini apakah bisa melindungi kebebasan fundamental dari karyawan? Kebebasan fundamental di sini adalah hak untuk merasa aman menjadi diri sendiri, termasuk dalam menjalankan keyakinan. Ketika ada budaya moderasi, karyawan tidak perlu takut disindir soal ibadah atau khawatir karirnya terlambat karena identitas keagamanya. Oke, berikan mungkin Bapak bisa memberikan contoh bagaimana contoh nyata perlindungan untuk dampak dari hak asasi manusia dan institusi di perusahaan. Baik, misalnya seorang karyawan yang memutuskan untuk memakai jilbab, hijab tidak perlu cemas akan diperlakukan berbeda, atau seorang karyawan yang membutuhkan dispensasi untuk perayaan agama yang besar bisa mengajukan dengan tenang karena sistem perusahaan sudah menghargai hak tersebut. Oke, apakah ini ada kaitannya dengan SDGs nomor 16 yang kita awal dibahas tadi tentang institusi yang kuat? Apakah hubungannya perusahaan dengan institusi yang kuat tersebut, Pak? Ya, perusahaan adalah institusi ekonomi dan sosial. Institusi yang kuat menurut SDGs adalah institusi yang adil, akuntabel, dan inklusif. Perusahaan yang menerapkan moderasi beragama secara langsung sedang membangun dirinya menjadi institusi yang kuat dari dalam. Oke, kita mungkin berangkat ke bagian terakhir untuk prospek langkah ke depan ya, Pak. Baik, Kemudian, baik. menurut Bapak, apakah kesalahan terbesar yang sering dilakukan perusahaan terkait isu ini, Pak? Kesalahan terbesar adalah mengabaikannya, kurang peduli, menganggap ini akan selesai dengan sendirinya. Padahal gesekan kecil yang didiamkan bisa akan menjadi api yang besar. Sikap abai terhadap musuh utama itu harmonisasi di kalangan karyawan. Oke, kemudian jika ada karyawan atau pimpinan yang menonton saat ini dan ingin memulainya, apakah satu langkah menurut Bapak apa yang
paling pertama, yang paling praktis yang bisa mereka lakukan, Pak? Ya, mulailah dengan mendengarkan dulu. Ciptakan satu sesi diskusi kecil, informal, dan aman. Tanyakan kepada seluruh bawahnya apa yang bisa kita lakukan secara agar tempat kerja ini terasa lebih nyaman bagi semua orang dari latar belakang apapun. Saya yakin jawabannya dari mereka adalah persepsi tentang keinginan sebuah perbaikan. Oke, yang terakhir untuk pertanyaan penutup, Ya. apakah terus mungkin Bapak mempunyai pesan pamungkas dari Bapak untuk kita semua agar bisa mewujudkan tempat kerja yang damai dan menghargai hak asasi di setiap individu, Pak? Pesan yang sederhana ingin saya sampaikan, perlakukan identitas keagamaan rekan kita seperti kita ingin identitas kita sendiri dihargai. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal hormat dan empati. Di tempat kerja tujuannya kita bersama bukanlah untuk menyeragamkan keyakinan, tetapi untuk menyelaraskan tindakan demi kemajuan bersama. Karena harmoni itu bukan anugerah untuk turun dari langit, melainkan hasil karya yang kita bangun setiap hari dimulai dari meja kerja kita masing-masing. Oke, luar biasa Pak. Perlakukan identitas orang lain seperti kita ingin identitas kita dihargai. Sebuah pesan yang sangat kuat dan relevan. Terima kasih banyak Bapak Haji Solik Solikin atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Sehat selalu untuk Bapak dan keluarga sekalian. Amin, amin, Alhamdulillah. amin. Amin. Pemirsa, semoga perbincangan kita kali ini bisa membuka mata kita bahwa membangun perdamaian dan keadilan bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu tempat kerja. Saya Topani Haidir, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.